Assalamualaikum, halo teman-teman pemirsa semua. Kembali lagi di channel YouTube saya, Gauri Irama Channel. Ya, jadi tanpa basa-basi lagi, saya akan menceritakan bagaimana pengalaman seru saya pada saat saya mengandung anak pertama saya di kehamilan pertama saya, yaitu Queen Bilqis. Jadi awal saya hamil itu bulan Maret, ya, pertengahan bulan Maret. Kemudian HPL itu sekitar tanggal 5 November waktu itu ya. Nah, kemudian waktu saya melahirkan mundur dari HPL itu tanggal 15 November, jadi mundurnya 10 hari ya. Ya, jadi Queen Bilqis itu lahirnya mundur 10 hari dari perkiraan persalinan. Nah, gimana sih, banyak yang bertanya, gimana perbedaan antara hamil anak yang pertama dengan yang kedua? Jelas banyak bedanya ya, mulai dari ngidamnya, mulai dari bentuk perutnya, terus kesehariannya, moodnya itu beda banget. Yang pertama, Bilqis nih, teman-teman pemirsa boleh nggak percaya, tapi harus percaya. Waktu saya hamil Bilqis itu saya tidak pernah tidur malam. Ya, jadi saya hanya tidur siang, dan sepanjang malam hari itu saya isinya ya saya melek, saya nggak tidur, saya beraktivitas seperti biasa. Jadi seperti orang yang tinggal di luar negeri, yang siang jadi malam jadi siang. Jadi dulu kata dokter saya, ini bahaya untuk kesehatan janinnya. Ya, keluarga saya, orang tua saya, suami saya juga bicara begitu. Sampai saya memutuskan, saking bingungnya ya, aduh gimana ini kok nggak bisa tidur gitu kan, mengganggu daripada kesehatan ibu dan anak yang ada di dalam kandungan kan. Terus saya minta dokter saya untuk memberikan saya resep obat tidur. Ya bayangin aja, sampai saya memohon-mohon sama dokter, tapi nggak dikasih waktu itu karena katanya obat tidur itu berbahaya untuk ibu yang sedang hamil. Jadi katanya ya sudah dijalanin saja, mungkin itu memang bawaan si bayi ya. Dan memang benar itu bawaan si bayi. Pada saat saya melahirkan si Queen Bilqis, saya normal, tidurnya normal. Dan hamil yang kedua ini juga tidurnya normal. Jadi nggak pagi jadi siang, siang jadi malam, jadi siang, itu udah nggak ada lagi. Jadi dulu kalau teman-teman pemirsa mau tahu saya tidurnya jam berapa waktu hamil Bilqis, itu saya tidur itu abis sholat subuh baru saya tidur sampai jam 9 pagi atau jam 10 pagi. Bayangin. Atau kadang-kadang saya tidurnya setelah anak-anak berangkat ke sekolah. Bangunnya ya kalau nggak jam 11 ya zuhur jam 12. Begitu terus. Jadi sampai dari bangun tidur itu sampai, jadi saya hamil Bilqis tuh banyak meleknya. Jadi dari bangun tidur, misalkan bangun tidur jam 11 nih atau jam 12 karena saya tidurnya setelah anak-anak berangkat sekolah. Kemudian itu dari jam 1 siang sampai subuh lagi, abis subuh atau anak-anak berangkat sekolah lagi baru tidur.
begitu terusnya begitu gitu kan. Maaf, tadi saya ada yang manggil sebentar. Nah kemudian di sini saya akan cerita atau lebih spesifiknya curhat sedikit nih masalah hamil saya gitu. Saya hamil anak perempuan atau anak laki-laki gitu. Satu ya, kenapa banyak yang membuat hati saya itu galau sebenarnya saya ini sedang mengandung anak laki-laki atau perempuan karena satu, waktu USG 4 dimensi kemarin di minggu ke-27, dokter memprediksi bahwa jenis kelamin anak saya itu perempuan, tapi masih kemungkinan, jadi belum bisa si dokter itu mengatakan 100%. Ini hanya kemungkinan, tapi masih bisa berubah gitu. Kemudian yang kedua adalah dilema saya. Kalau saya lihat, kita baca-baca di tanda-tanda hamil laki-laki kan, kita sebagai orang tua kan saking penasarannya ya, jadi saya sebagai orang tua itu baca-baca gitu tentang ciri-ciri yang akurat gimana hamil, ciri-ciri ibu hamil yang mengandung bayi laki-laki. Itu kalau saya baca 1, 2, 3 sampai sekian itu ada di saya semua gitu. Saya ciri-ciri hamil saya yaitu hamil bayi laki-laki, tetapi kok kemarin diprediksi kemungkinan, memang masih kemungkinan sih, cuman kemungkinan bayi saya adalah perempuan. Itu USG 4 dimensi. Nah berarti bingung gitu. Mungkin teman-teman pemirsa bisa komentar ya di bawah ini, biar saya tuh nggak bingung, sebenarnya saya itu laki-laki atau perempuan, karena pengalaman teman-teman saya, kemudian orang-orang juga saya baca-baca itu banyak orang yang bercerita katanya dulu di USG saya itu hamil laki-laki tapi keluarnya kok perempuan gitu, atau sebaliknya saya di USG itu hamil perempuan sampai saya beli barang-barang babynya itu semua itu serba pink semua, cuman yang lahir itu bayi laki-laki gitu. Jadi Pinky Boy kan kasihan ya babynya Pinky Boy gitu. Itu adalah problem ya, karena dulu pengalaman hamil pertama saya itu juga di USG, meskipun dulu saya memang tidak USG 4 dimensi ya, cuman saya USG 2 dimensi waktu itu atau 3 dimensi ya waktu itu. Terus katanya anaknya laki-laki, kemudian banyak yang bilang, semuanya bilang saya hamil bayi laki-laki. Terus juga waktu 7 bulanan kelapanya itu bayi laki-laki yang saya ambil gitu. Terus juga kata yang ngurut saya, Pak Raji yang ngurut saya, ini hamil bayi laki-laki. Bidan pun juga sama, ini laki-laki. Tahu-taunya jebrot, Queen Bilqis lahir. Dan teman-teman pemirsa tahu, semua perlengkapan baby itu semuanya temanya adalah bola-bola atau temanya laki-laki. Jadi anak saya Queen Bilqis itu babynya tomboy dulu. Kasihan sekali dan saya tidak mau mengulangi hal itu. Jadi saya lagi dilema tingkat dewa ini, teman-teman pemirsa. Teman-teman pemirsa boleh memberikan saya, sangat-sangat disarankan untuk memberikan komentar dan saran untuk saya harus apa. Saya penasaran, memang sangat penasaran ya, satu. Kemudian yang kedua,
di USG laki-laki, tapi ciri-ciri semuanya yang ada di dalam diri saya itu saya di USG perempuan yang kedua ini. Cuman ciri-ciri yang ada di dalam kandungan saya ini, ciri-ciri hamil saya ini, saya mengandung bayi laki-laki gitu. Kemudian yang ketiga nih, nanti di video selanjutnya saya akan membuat tes prediksi gender janin kita yang ada di dalam kandungan kita. Nanti ada beberapa tes menggunakan bahan-bahan yang sederhana, namanya tes ilmiah atau apa gitu. Jadi itu bisa dari urin ya, adalah beberapa tes gitu juga. Besok deh saya buat atau jelaskan di video selanjutnya ya. Ini di video kali ini saya akan membahas nih gimana sih poin-poin atau ciri-ciri hamil bayi laki-laki itu. Oke, poin pertama, posisi perut. Posisi perut adalah salah satu tanda umum yang menunjukkan jenis kelamin si bayi. Jika posisi perut moms rendah di bawah, maka menunjukkan bahwa moms akan melahirkan bayi laki-laki. Dan itu benar, memang posisi perut saya di bawah, ya kan? Aduh, mohon maaf, kesenggol. Ini kalau teman-teman pemirsa mau lihat ya, saya berdiri nih. Nih, aduh, kelihatan nggak? Menurut teman-teman pemirsa ini bagaimana? Ya kan, lonjong, ini lonjong, kemudian ini di bawah. Di bawah, kalau bingkis dulu di sini dia. Kemudian dia melebar. Dan ini di bawah, kemudian lonjong seperti telur begitu. Nah, itu dilemanya saya. Kan ciri-cirinya laki-laki kok bisa perempuan gitu loh. Yang kedua ya. Beberapa laporan dan sumber lain mengklaim bahwa jika urin moms tampak gelap, berarti moms mengandung bayi laki-laki. Sementara jika air kencing berwarna putih berawan, berarti moms mengandung bayi perempuan. Gelap, pekat, bayi laki-laki kan. Nah, itu dia yang membuat saya penuh dengan dilema. Nanti lama-lama suami saya suruh buat lagu dilema ini. Ya, yang colek RH Bedi Irama. Kemudian yang ketiga, jerawat. Iya, sebenarnya kalau non make up ya, saya itu ada beberapa jerawat. Memang nggak seperti biasanya sebelum hamil atau waktu hamil Bilqis. Waktu hamil Bilqis saya itu sangat glowing kata orang-orang ya. Kemudian saya juga mulus, tidak ada koreng-koreng. Kalau ini kusam, ini karena saya make upan ya, kusam, kemudian sering timbul jerawat. Kemudian saya itu sering sekali kalau garuk-garuk kulit saya bagian tubuh manapun, pasti dia langsung kayak ada bekasnya hitam gitu, kayak ngoreng gitulah ibaratnya. Itulah ngomongnya ya, goreng atau apa, intinya hitam gitu dia. Sensitif sekali, jadi kan terlihat jelek ya kulitnya. Makanya itu ciri-ciri Bagi kebanyakan perempuan, payudara kiri selalu sedikit lebih besar daripada payudara yang kanan. Namun saat moms mengandung bayi laki-laki, payudara kanan moms menjadi lebih besar dari yang
kiri, berarti kanannya lebih besar dari yang kiri, ya kan? Kalau ini di saya nggak begitu pengaruh ya, biasa saja, nggak begitu pengaruh, nggak ada perubahannya, biasa saja, jadi saya tidak bisa menentukan. Baik, kemudian poin yang kelima, kaki dingin. Kaki dingin, sensasi konstan kaki dingin selama kehamilan adalah salah satu indikasi bahwa moms mengandung bayi laki-laki. Yap, kaki dingin. Kaki dingin memang telapak kaki saya itu suka dingin. Makanya saya sama suami saya sering banget debat atau berantem kecil-kecilan masalah AC. Kalau saya sudah kedinginan, merasa dingin, kaki saya dingin, ya saya matikan AC-nya. Jadi berantem itu di kamar sama suami. Karena yang saya rasakan adalah saya merasa bahwa kaki saya itu dingin, ngilu, jadi nggak seperti biasanya, hari-hari biasanya lah. Itu tuh ada lagi kan ciri-cirinya di saya, makanya itu saya dilema banget nih. Teman-teman pemirsa bisa kasih saya saran biar saya nggak dilema yang berkepanjangan. Oke, baik, sekarang poin yang ke-6, denyut jantung ya. Jadi selama pemeriksaan rutin, dokter secara teratur mengukur detak jantung bayi moms yang belum lahir. Jika moms memperhatikan detak jantung bayi tetap di bawah 140 detak per menit, itu bisa menandakan bahwa moms sedang hamil bayi laki-laki. Nah, satu ini detak jantung. Kemarin bulan lalu saya periksa itu detak jantung janin saya 132. Kemudian sekarang 140. Jadi sudah 140, ada 140-nya, ada yang kurang dari 140-nya yaitu 132 kemarin. Cuman saya nggak tahu ya untuk besok itu kalau di Doppler lagi berapa detik kecepatan jantung bayi saya. Nah, ini hanya satu ini sih yang detak jantungnya, karena saya tidak bisa menentukan ini laki-laki lewat detak jantung karena ada dua. Kemarin di bawah 140 waktu itu, kemudian kemarin ini 140. Jadi saya dilema lagi dilema. Kemudian yang ke-7, pertumbuhan rambut. Tanda umum lain yang menunjukkan moms mengandung bayi laki-laki adalah tingkat pertumbuhan rambut. Saat rambut moms tumbuh lebih cepat daripada biasanya, ini adalah indikasi yang jelas menunjukkan bahwa moms sedang hamil bayi laki-laki. Dan rambut saya itu tumbuhnya itu begitu cepat yang ini. Jadi poin ini juga ada di saya, berarti poin ini menunjukkan bahwa saya mengandung bayi laki-laki. Tapi di USG kemungkinan perempuan. Sebenarnya nggak apa-apa sih antara apakah anak kedua saya perempuan lagi ataukah laki-laki atau perempuan, itu sama saja. Yang penting sehat, lahir lancar, dia sempurna, sehat walafiat, jasmani dan rohani, itu yang paling utama. Cuman memang saya begitu penasaran sekali karena ciri-ciri yang ada di dalam diri saya selama saya mengandung anak kehamilan saya yang anak kedua ini itu berbeda dengan pada saat saya hamil si anak saya yang pertama, Queen Bilqis. Dan juga ciri-ciri saya yang hamil sekarang ini, yang kedua ini, itu menunjukkan bahwa saya sedang mengandung bayi laki-laki. Nah, makanya saya begitu penasaran dan dilema karena kemarin waktu USG 4D itu si dokter memprediksi bahwa jenis kelamin anak saya yang kedua adalah perempuan lagi. Meskipun dokter belum bisa
memberikan 100% ya. Masih Allahu alam. Kita lihat aja besok lahirnya apakah dia perempuan atau apakah dia laki-laki. Saya akan buat videonya lagi besok biar teman-teman pemirsa juga nggak penasaran ya. Kemudian 8. Mengidam makanan. Saat moms mengandung bayi laki-laki, moms akan memiliki keinginan yang besar untuk mengkonsumsi makanan asam atau makanan yang asin-asin. Betul banget, waktu itu saya pingin banget makan asam manis, lobster asam manis dan seafood, kemudian ceker mercon. Itu saya ngerjain suami banget. Malam-malam nyari ceker tengah malam tuh di mana? Di atas jam 12. Alhasil dapat, cuman cekernya segini nih pemirsa nih, segini-gini. Dan itu saya udah seneng bener dong, karena saya lagi bener-bener pingin banget waktu itu. Ya makasih suami saya udah dapet, makasih ya sayang. Kemudian yang ke-9, posisi tidur. Saya baca dulu. Ngomong-ngomong itu Kim Bilkis udah nangis-nangis. Posisi tidur selama kehamilan, mom sering merasa lebih lelah dan mudah lelah banget sekali. Dalam kondisi seperti itu, jika moms tidur lebih banyak di sisi kiri, itu menandakan moms mengandung bayi laki-laki tuh. Saya waktu hamil Bilkis banyakan tidur, justru jarang benar tidur di sebelah kiri. Padahal anjuran untuk ibu hamil, posisi tidur yang benar adalah di miring sebelah kiri kan. Dan waktu hamil Bilkis saya meskipun tahu itu, saya jarang banget miring sebelah kiri. Tapi yang ini saya selalu miring sebelah kiri. Dan benar, poin ini berarti masuk lagi di saya. Berarti saya mengandung bayi laki-laki. Ini ya kan, ciri-cirinya ada lagi di saya. Kemudian poin yang ke-10 ya, tangannya kering. Tangan kering ada tanda-tanda lain yang dapat menunjukkan bahwa moms hamil anak laki-laki. Tangan kering tuh, ini perubahan tekstur. Ini jujur loh, ini perubahan tekstur kulit telapak tangan saya. Kelihatan nggak sih, kayak yang bukan kapalan ya, kayak kering gitu sampai mengkerut-kerut gitu, cuman bukan kapalan tuh. Kering sekali, berbeda waktu saya hamil Bilkis atau pada saat saya belum hamil, berbeda sekali. Berarti poin ini masuk di saya lagi ya. Dilemanya semakin besar nih, dilema semakin besar ya Allah, astagfirullahaladzim. Poin yang ke-11, tidak mengalami morning sickness. Tidak mengalami morning sickness. Tapi di artikel-artikel lain yang saya baca, kalau hamil laki-laki itu mengalami morning sickness. Saya nggak tahu ya ini berarti nggak usah dipakai. Poin ini nggak usah dipakai karena tidak akurat ya. Di beberapa artikel yang saya baca, kalau hamil bayi laki-laki itu pasti mengalami morning sickness, tapi di sini kok tidak mengalami morning sickness, jadi nggak usah saya bahas. Kemudian yang ke poin 12, berat badan. Saat moms mengandung bayi laki-laki, bertambahnya berat badan semakin besar terlihat di perut moms. Namun jika bayi perempuan, moms akan mengalami kenaikan berat badan di seluruh tubuh termasuk wajah. Ini jujur saya hamil yang ini badan saya nggak terlalu melar seperti saya hamil Bilkis. Jadi memang saya lebih gendut sekarang, cuman terlihat di bagian perut sesuai dengan penjelasan poin ini ya, yang ke-12 tadi. Jadi benar, poin 12 itu berpihak kepada saya kembali.
Kemudian poin yang ke-13, perubahan kepribadian. Jenis kelamin anak moms yang belum lahir secara dominan mempengaruhi sedikit perubahan perilaku. Peneliti menyimpulkan bahwa perempuan dengan sifat agresif, berani, dan dominan lebih mungkin melahirkan bayi laki-laki. Ini karena peningkatan kadar testosteron, yaitu aspek perilaku menjadi reseptif untuk implantasi pria. Lebih berani ya. Iya, lebih berani. Apakah saya begitu? Kayaknya saya begitu. Ya, jadi ini adalah 13 poin tadi yang sudah saya bacain menurut apa ini tadi? Poskupang.com, kupangtribunnews.com ya. Sebenarnya masih banyak artikel-artikel, cuman saya tadi pencet klik yang nongol itu, ya udah itu aja yang saya baca. Kemudian dari jenis bentuk perut yang lonjong, ada lagi dari dia jelek atau cantik, ya kan. Kemudian ada lagi dari yang di bawah mata ini, dia lebih banyak pembuluh darah yang di bawah mata ini, di sebelah kanan atau kiri. Kalau kanan katanya cowok, kalau kiri katanya cewek, kayak gitu-gitu. Masih banyak lagi lah lainnya, lebih dari 13 poin lah intinya ya. Nah, jadi ini adalah sharing saya hamil, tentang kehamilan saya, kehamilan pertama saya, kehamilan kedua saya. Kalau yang pertama saya benar-benar sehat, meskipun saya tidak pernah tidur malam, sepanjang malam saya meskipun tidak tidur hanya beberapa jam saja, tapi saya selalu sehat, segar, terlihat fresh, tidak jerawatan, auranya ada, dan gendut basah. Tapi kalau yang kedua, saya lebih sering tidur, lebih sering sakit, drop atau bed rest ya namanya. Saya bisa setiap bulan kena mutaber atau mencret ya. Kemudian saya terlihat kusut, tidak seperti biasanya gitu. Iya gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah nanti saya akan melahirkan bayi laki-laki atau bayi perempuan, saya tetap akan bahagia, saya tetap akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya dan suami untuk memiliki keturunan lagi. Apapun itu, meskipun dia perempuan lagi, kami tetap sangat berbahagia dan bersyukur. Ini kenapa saya sharing di sini, saya cuman hanya ingin bercerita saja, curhat kepada teman-teman pemirsa. Siapa tahu ada yang memiliki pengalaman sama seperti saya, dan juga saya menginginkan banyak saran dari teman-teman pemirsa supaya saya tidak dilema yang berkepanjangan ya. Intinya laki-laki atau perempuan itu sama aja, yang penting satu sehat, sempurna, sehat jasmani rohani, dia anak yang soleh dan soleha, kemudian dia lahir dengan normal, bisa berguna untuk bangsa dan negara, agamanya, itu yang poin utama. Baik, jadi segitu saja dulu curhatan saya di video kali ini. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman pemirsa, jangan lupa yang belum subscribe untuk mensubscribe channel YouTube saya, Gauri Irama Channel. Kemudian klik tombol loncengnya. Kemudian jangan lupa untuk like dan komen. Oke, saya tunggu nih banyak saran-sarannya ya di kolom komentar. Oh ya, yang mau request untuk pembahasan video selanjutnya juga monggo, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum.